Oke, kepareng matur niki. Pemahaman yang saya terima akhir-akhir niki. Terus di saat kula mboten ngertos fase kula itu bagaimana, apakah justru saya semakin tidak mengerti atau semakin tidak memahami, kula mboten ngertos. Ning fase ini saya mengalami seakan-akan sing tujuan memakai karep tadi loh, sing ternyata untuk mewujudkan kedamaian itu tidak hanya memakai karep saja, karep atau keinginan mendamaikan, tidak hanya itu, tetapi ada hal lain yang ini seperti kasus yang saya alami, menyikapi anak-anak mau. Di saat saya menyikapi anak-anak dengan tujuannya masing-masing, kok kula niku kok kados hanya lah kula yo ngono ketemu dhewe. Kalau dulu saya memahami menyikapi anak-anak kan saya ikhtiar, memakai doa, malam saya doakan. Sekarang kok bukan tidak meyakini Tuhan, justru kalau saya merasa semakin meyakini ini keduren bagi kula. Tapi saya sudah memang saya justru meyakini. Tetapi dengan keyakinan saya malah justru saya tidak mengondisikan supaya anak harus nanti seperti ini dengan doa saya, dengan memaksa, dan maksudnya tidak memaksakan kehendak anakku bikin salah satunya itu. Salah satunya itu. Yang kedua, kalau dulu kan yang saya lakukan mesti ikhtiarnya kalau malam istilahnya yo. Jadi ya tidak memaksakan kehendak kepada anak, bahwa kan ya wis saking percayane karo Gusti Allah, nek Gusti Allah iki wis ngopeni anak ya atau napa ya memang begitu, tapi ya, kalau kita hanya mengandalkan doanya saja karena kita yakin doa itu pada Tuhan pasti akan mengabulkan, gitu, karena keyakinan sehingga kita memperbanyak doa itu sendiri. Nah, dengan memperbanyak doa yang tidak terwujud di dalam tingkah laku, di dalam upaya, ya ini jenenge lah menggantungkan jagat. Nah, ini sing justru kebalikan. Sekarang kok kalau dulu sering yang dikatakan Pak D berdoa, khidmat, sekarang malah kaya wis tidak pernah berdoa bahkan wis monggo nanti Pak Gusti. Monggo Gusti. Wis kayak gitu kaya pripun iki Pak D. Nah itu tadi, kalau kita melihat perilaku anak-anak kita setelah kita belajar tentang ilmu dan kita yakin bahwa Tuhan itu sebetulnya selalu membimbing kita, tapi kita tidak bisa berkomunikasi langsung kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu memberikan peringatan. Lah wujud peringatannya itu yang bagaimana yang harus kita pahami, kita cari. Oh mungkin kok anakku sifatnya kayak ngono, keras kayak ngono, dileke ora kena. Bola balik karena kejengkelan nilainya margo jenuh, wis bosen, terbuka hati untuk merenung. Di dalam perenungan itu mungkin kita belum ingat bahwa apakah itu memang Tuhan memberikan watak begitu, belum sampai ke situ ya sebenarnya. Kita mencari-cari sifat itu apa kaya aku, apa kaya ini, apa kaya baik, apa kaya. Dan setelah kita mencari ke situ dan kita ini paling sifatnya bulannya kok kaya aku. Ya, setelah kita bisa mengambil kesimpulan watak kerasnya anak itu seperti watakku, kita merenung, melihat kembali ke masa lalu. Aku bisa bengkele iki wong tuaku kepiye carane ngandani, apa aku yo ndeng kaya anakku. Nah dari situ kita belajar. Oh ternyata apa yang terjadi pada sikap anak kemungkinan itu salah satu peringatan dari Tuhan memberikan pembelajaran melalui apa yang terjadi pada anak untuk mengingatkan kita, untuk mengevaluasi apakah kita sudah sampai pada tahap
semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kalau sudah sampai ke situ, apa yang kita lakukan? Kita tetap semakin dekat dengan Tuhan dengan cara perilakunya untuk meningkatkan kedekatan yang kepada Tuhan itu bagaimana? Oh, Tuhan lebih menyukai orang-orang yang sabar. Ya kita tingkatkan kesabarannya. Tuhan lebih menyukai sifat-sifat yang ikhlas. Ya kita tingkatkan keikhlasan kita. Tuhan lebih menyukai orang-orang yang punya sifat cinta kasih. Ya kita tanamkan cinta kasih dalam diri kita. Ya kalau ini sudah kita upayakan, kita wujudkan dan kita terapkan, terutama dalam menghadapi anak sing bandel kuwi mau, dengan penuh perhatian yang dilandasi dengan kasih sayang, insya Allah ya, anak sing dek ben keras kok saya suwe saya mapan karepe dhewe. Lah ini berarti Tuhan telah menerima doa kita, usaha kita, sehingga membentuk watak anak itu menjadi lebih baik. Tapi jangan yang membuat watak tidak baik ini sopo? Masa Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan watak jelek kepada anak saya? Ini pertanyaan ini. Dan ini jawabnya terserah masing-masing. Oh, Tuhan menakdirkan watak saya ini. Apa benar Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan takdir jelek? Nah, ini dengan pembelajaran itu kita sudah memulai pencarian untuk mengenal lebih dekat tentang hakikat Tuhan itu sendiri. Kan itu terus mencari. Jangan Tuhan itu di mana dong? Kita selalu berdoa terus, tapi tidak pernah membayangkan Tuhan ini ada di dekatku, apa ada di jauh sana. Nah itu sering-sering tidak terbayangkan. Hanya membayangkan Tuhan itu berada jauh di sana. Bogoni ngerti. Tapi setelah kita renung-renung, terus aku ini terlahir bagaimana? Asal usulku itu jangan kepiye asal usulku itu. Apa jangan asal usulku kok Pak Mbokmu ini mau. Hubungan kedua suami istri melahirkan seorang bayi. Ya proses kelahiran itu malu, proses pembentukan calon bayi itu loh. Itu janjane siapa yang membentuk? Nah, di situ kita merenung, goleki. Janjane aku ki sapa? Asal usul kok ngerti? Ayo ngoten. Ora gur sekedar kok Pak Mbok, mangko nek ditelusur lah Pak Mboke kok sapa? Kok bae kok sapa meneh. Akhirnya awal mula kelahiran itu dari siapa? Muncul karepe dhewe. Nah di situ kita semakin bertanya lagi. Nah terus secara pandangan umum ya, yang dipercayai umum bahwa semua yang ada di dunia ada yang menciptakan. Ini Pak Bodo apa sing ana mesti ana sing nganakake. Sing anake sapa? Sing anake iki ya Tuhan Maha Besar itu tadi. Tuhan Maha Besar itu tadi. Sebelum mencipta itu berada di mana? Ini kan untuk meyakinkan kita tentang Tuhan itu sendiri. Maka terus jadi tuh konten sing kanca tekon. Nah, Tuhan itu janjane pripun Pak Di? Ya itu Tuhan karo sing digawe yang diciptakan itu dhisik ya dhisik Tuhan.
Nah, Tuhan itu berarti sebelum ciptaan ada mesti sudah ada. Nah, terus sebelum Tuhan ada kan berpikirnya, nah, Tuhan itu kan hidup. Hidup perlu hawa, perlu udara. Dan perlu tekon. Nah, udara sing gawe sapa? Nah, dhisik udara lah, masa Tuhan kalah dhisik karo udara kan ya tidak mungkin. Nah, berarti Tuhan memang tidak membutuhkan udara karena semua ciptaannya itu terjadi dari zatnya itu sendiri, zat Tuhan itu sendiri. Termasuk kita itu sebetulnya terdiri dari zat Tuhan. Jadi dicontohkan ya, terus nanti ini kok ada tangdiran kok urip manusia urip duwe nyawa, kewan ya urip ya duwe nyawa. Jadi nyawane tandurane kepiye, nyawane kewan kepiye, nyawane kita kepiye. Tentang itu keyakinan yang secara menjadi secara umum ya, terutama di agama itu bahwa manusia berasal mula dari segumpal tanah, dihembuskan napas Tuhan kan, banyak macan apa dari tanah dihembuskan napas kan ora, terus malaikat jin itu semua kan sudah punya asal usulnya sendiri. Jin dari api kun fayakun jadilah jin, malaikat ya kun fayakun dari cahaya jadi malaikat. Apa enek nyawone? Pertanyaan ini dan itu coba jawabannya jenengan duwe nyawa ora? Ada petunjuk Tuhan juga bahwa semua yang wujud itu karena cahaya Tuhan, karena nur ilah. Tanpa nur ilah itu tidak ada wujud. Gelap gulita kok berarti terkait berarti sing diarani tandiran itu karena itu sorot itu nur ilah itu termasuk kewan. Mungkin katanya beda-beda. Manusia diberi nafas zat Tuhan yang disebut wiji. Nah, wiji ini pangeran yang ada di dalam diri kita ini loh, diperlengkapi dengan piranti akal, budi, pikir, parep, dilengkapi sehingga menjadi lebih mulia dari ciptaan yang lain. Ya Tuhan dikai urip, dikai akal, dikai pikiran, dikai rasa. Tapi hati nuraninya tidak ada, izin nurani. Jadi tidak perlu mempertanggung jawabkan. Kita dengar. Memang dia tanggungan lebih dikai urip. Tapi orang diberi rasa, orang diberi pikiran. Itu tingkatan-tingkatannya kira-kira begitu. Mulanya sing diarani dari Tuhan kembali ke Tuhan, dari orang-orang balinyang. Ini kita dalam proses menjalani perbuatan-perbuatan baik sehingga dengan kebaikan itu bisa mengurangi dosa-dosa, kotoran-kotoran yang menyelubungi wiji kita ini. Besok nek wis meninggal kita melalui proses pembersihan di akhirat ya, sampai tuntas menjadi nol, menjadi bersih kembali. Dan yang bersih ya ini menjadi dat Tuhan itu yang nantinya akan menyatu dalam segarani seorang kali yang